mau diskusi terbuka live disaksikan oleh semua orang, bisa di lembaga kami. Bisa milih di Bangil, Rembang, Pasuruan, atau di Madura, atau di Surabaya, atau netral di gedung, di hotel manapun. Saya akan siap untuk menjadi fasilitator. Saya yang menyediakan fasilitasnya. Bahkan saya berani menanggung biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi kedua belah pihak yang ingin berdiskusi terbuka, khususnya transport pesawat dari Lampung PP Surabaya. Saya akan menanggungnya jika benar-benar mau Habib Umar Al-Assegaf memenuhi panggilan saya. Umat Islam harus sadar dari kebodohannya. Sadarlah bahwa kalian itu dijajah. Berkedok agama, berbalut spiritual, jual beli surga, mengancam dengan neraka. Lebih baik panjenengan semua berguru kepada kiai lokal, ustadz lokal itu yang lebih tawadhu, lebih beradab, lebih berakhlakul karimah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Merasa saya wajib untuk menayangkan ini, ujangan yang luar biasa. Sekaligus kalau memang Umar Assegaf serius, ini ada yang mau memfasilitasi, mau pilih lembaga yang mana, siap memberikan ongkos PP ya kepada Umar Assegaf dan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kalau memang dia berani, tempatnya bukan di Lampung, tempatnya bukan di Banten, tinggal pilih mau di Bangil, Rembang, Pasuruan, Surabaya, Madura, pilih, siap memberikan fasilitas kalau memang benar. Dan saya kira sekali lagi, kita sebagai umat Islam harus menyimak ini. Ada banyak poin yang harus menjadi renungan kita semua, khususnya di dalam menjadikan seseorang itu pemandu kita agar selamat di dunia wal akhirah. Sambil nangis beliau berbicara ini. Kita cek sama-sama ya. Ini nggak kelihatan mukanya, tapi saya tahu, dan nanti saya akan bicarakan nama channelnya apa. Dan ternyata beliau pun luar biasa, ahli nasab, ulama, kiai. Saya lihat Habib Umar Assegaf atau Assegaf berani diskusi terbuka dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman itu atas inisiatif sendiri, atas nama pribadi, atau atas nama Robito Alawiyah. Dan apakah sudah dapat restu dari Robito Alawiyah atau tidak? Ini yang perlu dipertanyakan. Jika saya diperlukan atau mau diskusi terbuka live disaksikan oleh semua orang, bisa di lembaga kami. Bisa milih di Bangil, Rembang, Pasuruan, atau di Madura, atau di Surabaya, atau netral di gedung, di hotel manapun. Saya akan siap untuk menjadi fasilitator. Boleh juga saudara saya Gus Zaini Makarim untuk menjadi moderatornya. Saya yang menyediakan fasilitasnya. Bahkan saya berani menanggung biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi kedua belah pihak yang ingin berdiskusi terbuka, khususnya transport. Saya rasa saya wajib untuk menayangkan ini, wejangan yang luar biasa. Sekaligus kalau memang Umar Assegaf serius, ini ada yang mau fasilitasi, mau pilih lembaga yang mana siap memberikan ongkos ya kepada Umar Assegaf dan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Pesawat dari Lampung PP Surabaya, saya akan menanggungnya jika benar-benar mau
Habib Umar Al-Assegaf memenuhi panggilan saya. Namun sekali lagi saya katakan bahwa ini hanya sekedar shock terapi saja. Sebenarnya mereka itu tidak berani. Kalau toh misalkan berani, ya tidak sekelas Habib Umar Assegaf, ya Habib Habib Hanif Al-Atos, atau Habib Rizik Syihab, atau Habib Taufik Assegaf. Pentolan-pentolannya saja itu yang penting. Kalau hanya sekedar omongan dan keberanian dari Habib Umar Assegaf saja, ya kurang meyakinkan menurut saya. Bukan saya menilai rendah, tidak, tapi dilihat dari track record, dari segi bahasa, percakapan, penguasaan terhadap keilmuan agama, khususnya keilmuan tentang nasab ini, beliau belum menguasai sepenuhnya. Jadi sayang nanti kalau dipermalukan di muka umum. Dipikir dulu lah, ya dipikir dulu. Jangan hanya mengandalkan dan mengedepankan emosi. Berani tapi tanpa modal yang cukup, modal keilmuan yang cukup. Kiai Haji Madudin Usman berani mengadu data ilmiah, referensi argumentasi itu sudah siap terbuka. Tidak hanya Kiai Haji Madudin Usman saja, saya pun siap untuk diskusi terbuka. Jadi jangan artikan kami ini tidak berani, karena apa? Semua sudah megang datanya. Kami pun sudah megang datanya. Siapa sebenarnya dzurriyyah para habib yang ada di Indonesia ini? Semuanya sudah kita pegang. Jadi sebaiknya para habib yang ada di Indonesia ini menawarkan diri untuk islah, berdamai, dengan cara kemarin sudah saya sampaikan, mau merubah doktrin mereka, pelajaran-pelajaran yang hanya mengunggulkan nasab mereka, itu dihapuskan saja. Jadilah umat Islam yang bisa menghargai sesama umat Islam yang lain tanpa kasta. Rubahlah cara dakwah kalian, berbicaralah yang sopan. Jika tidak berbicara yang baik, lebih baik diam saja dan mengikuti arus membumi menjadi warga negara Indonesia kelas. Hargai semuanya. Kalau bisa, lepaskan jubah kebesaran kalian. Kalau memang dia berani, tempatnya bukan di Lampung, tempatnya bukan di Banten. Tinggal pilih mau dibagi Rembang, Pasuruan, Surabaya, Madura. Siap memberikan fasilitas kalau memang benar. Dan saya kira sekali lagi, kita sebagai umat Islam harus menyimak ini. Ada banyak poin yang harus menjadi renungan kita. Semua khususnya di dalam menjadikan seseorang itu pemandu kita agar selamat di dunia dan akhirat. Sambil nangis beliau berbicara ini. Tidak usah pakai jubah-jubah ala Yaman, ala Arab seperti itu di Indonesia. Kalau toh mau pakai ya silahkan, itu hak ciri khas panjenengan. Tapi dengan cara itu jenengan malah tambah gumede, tambah takabur, maka lebih baik lepaskan saja. Jadilah seperti saya ini. Saya ini seorang petani, apa adanya. Saya seorang petani. Seandainya saya mau memakai jubah kebesaran, memakai serban seperti panjenengan, ya bisa, kalau saya punya. Saya akan lebih aman daripada panjenengan malah. Saya akan membiarkan jenggot saya, kumis saya tumbuh supaya kelihatan sangar. Bisa juga.
Karena sudah tidak zamannya lagi kita menjadi tukang tipu-tipu, tukang jualan agama, tukang mengaku paling punya kunci surga, yang bisa menstempel derajat kewalian di Indonesia. Hilangkan semua itu. Dan saya bahkan menganjurkan kepada seluruh umat Islam di Indonesia, jangan lagi menyanyikan lagu Ya Tarim. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Gak usah nyanyi itu. Kalau yang nyanyi itu para keturunan Yaman, para Habib, silahkan. Tapi umat Islam Indonesia, para santri, tidak usah nyanyi-nyanyian itu. Cintailah negeri kalian sendiri. Cintailah kota kalian sendiri. Cintailah rumah kalian sendiri. Jangan mengikuti arus, jangan mengikuti informasi yang tidak jelas. Lagu Ya Tarim itu yang mengarang adalah Habib Hasan Assegaf, pimpinan Nurul Mustafa, Majelis Zikir Nurul Mustafa, Jakarta, yang menyanjung leluhurnya, asal usul nenek moyangnya dari Tarim, Yaman sana. Yaman sekarang menjadi negara gagal. Hampir 400.000 nyawa melayang sejak tahun 2014 sampai sekarang. Jangan tiru-tiru mereka. Katanya di sanalah bumi para wali-wali menurut mereka. Waliullah itu ada di mana-mana. Tidak hanya yang berasal dari Yaman atau yang diresmikan, disestempel, ditandatangani oleh para habib. Mereka, para habib yang ada di Indonesia ini sudah jumawa, sudah takabur, sombong, dan serakah. Semuanya diakui. Mau merubah sejarah Indonesia. Para wali Songo beserta duriyahnya diakui menjadi keturunan Ba'alawi. Tidak hanya itu, pesantren Sidogiri aja itu juga mau diakui pesantren Ba'alawi. Terus apalagi semua yang mau diakui? Nanti lama-lama Indonesia ini akan diyamanisasikan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.